Leaky gut ini atau mungkin bocornya usus ini teman-teman sekalian, ya kita kenali dulu penyebabnya ya. Sehingga nanti insya Allah dengan satu dua tumbuhan atau produk ciptaannya Allah tuh bisa selesai semua. Bisa selesai semua. Ya. Jadi apa penyebabnya? Banyak banget sebenarnya. Ya. Mulai dari alkohol. Saya pernah sampaikan dairy juga. Ya, dairy. Dairy itu produk berbasiskan susu. Ya. Kemudian beberapa telur, terutama telur bukan telur kampung sebenarnya, tapi telur ayam broiler terutama. Saya sarankan sih tidak untuk dikonsumsi terus-terusan. Dan ada dannya lagi. Telur itu protein. Telur itu kalau diceplok rusak proteinnya. Sekarang Anda bayangkan ada satu piring nasi goreng ya Pak. Nasi itu sudah masalah nggak? Sudah masalah nasinya. Dikasih minyak, masalah lagi. Dikasih telur, masalah lagi. Terus dipanasin lagi. Apa sehat? Jadinya kan. Kalau udah bicara nasi biasanya banyak yang gitu ya. Jadi banyak sekali ya GMO. Jadi dia penyebab dia bocor, ususnya itu bocor. Jadi ada bagian atau konten dari ususnya yang masuk ke dalam darah gitu kan. Kemudian apa lagi? Banyak kemudian beberapa jenis obat-obatan ya, termasuk antibiotik, analgetik itu juga menyebabkan bocor di usus. Gitu. Jadi kalau Anda terpaksa makan antibiotik, saran saya Anda makan probiotiknya juga. Probiotiknya apa? Jadi kan di dunia kedokteran saya dulu diajarin kalau orang angka leukositnya tinggi kasih antibiotik. Tidak masalah sih, boleh-boleh saja kalau memang perlu. Tapi ingat, antibiotik maka Anda harus kasih probiotik. Probiotik itu maksudnya apa? Ya Anda harus makan buah, Anda makan sayur, Anda makan minum madu, itu probiotiknya. Itu nggak diajarin zaman dulu. Saya pun nggak diajarin. Ya, mau gimana? Karena pahamnya dalam dunia pengobatan barat saat ini reduksionis. Semua dinilai dari apa yang terlihat secara angka. Hanya itu. Dan ingat, saya kasih pesan kepada Anda, dunia pengobatan kalau saat ini ya saya katakan, maaf saya katakan dunia pengobatan sekarang terutama dokter-dokter, kalau mereka nggak mau berubah, mereka akan ditinggalkan orang. Kenapa? Ada alasannya. Karena nanti ke depan itu orang akan bicara tentang kesehatan itu tuh ibu sekalian, nanti kita akan kita akan bicara bagaimana kita bisa self care gitu kan. Bahkan Thomas Edison itu mengatakan nih, the doctor in the future, dokter masa depan nanti dia nggak lagi kasih obat, tapi dia akan cerita bagaimana ya meletakkan manusia itu sebagai sosok yang paripurna, yang holistik dengan diet segala macam. Jadi ke depan akan seperti itu. Kenapa? Karena memang kondisi sekarang ya pengobatannya mas sekarang ini ngobatin orang. Betul? Pernahkah Anda datang ke rumah sakit atau ketemu dokter dalam kondisi Anda pengen silaturahim dengan dokternya? Nah, kalau sakit baru datang kan gitu kan. Makanya dokter itu pengobat sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak diajarkan untuk menjaga kesehatan. Gak diajarin ya, makanya saya pernah kasih tahu kan, kalau obat itu berfungsi dengan baik harusnya kita bebas obat. Tapi kenyataannya ketika makan obat terus menerus kita hampir gak bisa lepas dari obat ya. Jadi healthcare itu yang sekarang old healthcare fokus itu disease, fear, and risk. Kalau kena kencing manis maka tidak bisa sembuh. Betul? Fear. Harus makan obat seumur hidup. Kalau kena darah tinggi, ya saya tidak menyalahkan siapapun ya. Yang saya kritisi adalah sistem dan
pendidikannya yang harus kita ubah. Ya, kita perlu ubah. Jadi orang dibikin takut semua akhirnya kan. Semua bikin takut, ini takut, semua takut supaya apa? Supaya Anda nggak kena ini, Anda harus minum ini. Gitu terus ujung-ujungnya. Ya. Nah, kedepannya kita akan bicarain tentang function empowerment community, gitu kan. Makanya sebenarnya saya senengnya kenapa? Karena ketika kita bicara di masjid ini kan komunitas sebenarnya. Apalagi ibu-ibu nih sebagai penguasa dapur, Anda punya otoritas penuh untuk memberikan asupan yang terbaik kepada keluarga Anda di rumah. Ya, ke depan seperti itu. Jadi kita bicara tentang satu komunitas, ya. Jadi bagaimana kita menciptakan suatu ambience. Makanya saya kalau udah tahu kenapa tuh getol banget saya tuh bikin tulisan di IG segala macam tuh karena apa? Karena kalau saya ngobatin orang saja kayak nabur garam, dia bilang nggak selesai urusannya. Sekarang hulunya harus kita stop nih. Hulunya harus kita perbaiki dengan cara apa? Anda mulai minum kayak infus water, kayak ini, kayak segala macam. Tunjukin ke orang, itu mempengaruhi orang. Banyak orang udah kayak begitu. Ya sekarang, ya baru saya ngomong sudah langsung bawa infus water yang langsung diminum. Alhamdulillah. Kelihatan. Alhamdulillah. Jadi gitu. Terus kalian bicara tentang komunitas. Nah, bahkan saya berpikir tuh kayaknya nanti suatu hari kelak someday, cita-cita gitu kan, bikin satu konsep perumahan yang benar-benar sehat gitu kan. Di situ ada peternakan, ada pertanian, ada perkebunan, sekolahnya sehat, gitu-gitulah. Sampai kayak begitu membayangkannya. Ya, cita-cita ke depan kalaulah masih ada zaman. Keburu Imam Mahdi datang. Ya, jadi gitu tuh sekalian. Jadi dan tubuh kita tadi saya sampaikan bahwa tubuh kita ini sudah dibekali Allah dengan tools-toolsnya. Ya, ini kalau Anda lihat gambar di depan ini gambar sebenarnya gambar pohon gitu kan, tapi diilustrasikan dengan paru-paru. Jadi paru-paru kita sebenarnya bisa kita optimalkan untuk apa? Untuk mengubah kondisi. Apa yang diubah kondisinya? Jadi ada namanya pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma. Nah, dari diafragma itu dengan cara apa? Jadi gini, ketika Anda begini ya, Anda bernapas ya. Ini yang bekerja sarafnya simpatik namanya, jantungnya deg 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 deg. Tapi ketika Anda tarik nafas, Anda buangnya melalui mulut, gitu, maka yang kerja nanti diafragmanya dan ada bagian dari parasimpatis nanti akan bekerja. Artinya apa? Nafas kayak begini saja itu kalau rutin ya Anda lakukan sehari 10 kali itu bisa menurunkan tensi. Tapi pelan-pelan, jangan bikin tensi naik juga. Apalagi dibarengi dengan zikir. Ini saya katakan tubuh kita itu sudah disiapkan Allah perangkatnya. Ya, perangkatnya disiapkan sama Allah. Ya, seperti itu. Apa yang terjadi kalau seandainya dia hirup nafas kemudian dia menghembuskan perlahan gitu, maka sebenarnya perut Anda ya, sama paru-paru kita ya akan terisi penuh dengan oksigen. Ya, itu baru satu ya, baru satu toolsnya ya, seperti itu. Jadi sains memang zaman sekarang ini menunjukkan bahwa ada satu penelitian ya. Jadi ternyata usus yang baik atau usus yang buruk itu berhubungan dengan behavior. Coba. Jadi kalau kita ya ada siapa mula fulan atau fulana yang punya kebiasaan kurang baik atau tidak baik atau mungkin mood swing atau baper-baperan, coba dicek yang dimakan apa. Mungkin paginya nasi goreng, siangnya cilok, cireng, jangan gitu, sorenya seblak, gitu. Mungkin karena itu hubungannya dengan behavior, maka orang yang sehat pikirannya, raganya pasti makanannya sehat. Kalau makanannya sehat, maka makanan tadi pasti mengandung antioksidan. Itu kuncinya. Jadi kalau Anda makan sesuatu, maka lihat nih kira-kira yang saya makan ini bikin penyakit atau bikin sehat. Mikirnya kayak begitu.
falyanzuril insana ila ta'ami. Mikir ya begitu. Jadi kalau sudah kayak begini, maka Anda mulai mikir. Bahkan beberapa teman yang saya lihat di teman-teman di IG itu kan, sekarang tuh kalau dikasih dia cerita tentang bagaimana masuk ke supermarket atau dapat suatu makanan-makanannya, mereka udah nggak selera lagi makan itu gitu. Yang benar tuh itu sebenarnya. Ya, artinya kalau masih selera makan yang nggak sehat, maka pikiran sama ususnya masih belum sehat gitu kan, masih sakit, gitu, ya.